mayat orang meninggal tuh, kalau saya belum megang jenazahnya tuh kayak seolah-olah itu belum tajiyah, belum layat. Bolos di WC, bolos di kantin itu tujuannya apa? Cari perhatian. Perhatian lah dengan guru-guru, dengan teman-teman, khususnya teman cewek gitu. Singkat cerita, saya lulus sekolah. Saya ingat betul kenakalan saya yang terakhir di sekolah itu ya mungkin teman-teman saya juga sudah mengakui pada waktu itu, cuma sekarang juga mungkin masih pada ingat. Saya itu sering berantem, sering nantangin orang, cuma satu saja yang enggak pernah saya lakukan itu balap motor. Karena apa? Karena iya nggak hobi balap motor, nggak hobi trek-trekan. Bahkan motor pun kalau ketika SMK kan saya motornya sudah nggak Shogun lagi, ganti Jupiter Z. Nek pada waktu itu bilangnya Jupiter Z burung hantu. Nah itu ketika SMA malah saya betul-betul motor standar, apalagi pretelan atau dimodif enggak, spion pun masih utuh besar. Itu motor standar, cuma kena nakal saya di dalam sekolahan, ya nakal caper gitulah, membuat geng, sering tidak ikut pelajaran, sering membantah guru itu. Tapi masih teratur lah ya, karena ada sosok Pak D yang menjadi guru BK di sana gitu. Nah, kembali menyambung ke cerita saya tadi. Jadi kenakalan saya yang terakhir itu adalah ketika sudah selesai ujian, tidak diperbolehkan untuk pulang, padahal teman-teman sudah nggak ada pelajaran dan teman-teman itu sudah ngumpul di depan gerbang. Nah, kenakalan saya terakhir itu menjebol gerbang itu, padahal sudah ada satpamnya di situ. Saya jebol. Nah, akhirnya saya ganti rugi pun saya nggak keluar uang sendiri, ya bareng-bareng dengan teman-teman. Itulah mungkin kenakalan saya terakhir itu. Nah, ada lagi teman-teman, waktu kelas 2 itu kan yang namanya SMK itu kan ada PKL itu kan praktek kerja lapangan. Nah, itu PKL saya itu nggak di luar sekolah. Jadi waktu itu saya ambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Ambil TKJ, teman-teman saya itu ada yang PKL semua teman-teman itu PKL di luar sekolah. Ya, ada yang di bengkel komputer, ada di yang warnet, ada di sebuah toko atau servis elektronik. Tapi saya PKL-nya itu di sekolahan, di lab sekolahan. Ngapain? Ngapain karena apa? Karena mungkin pada waktu itu guru saya tuh berpikir, ini bocah ini kalau saya minta PKL di luar pasti membuat masalah. Mungkin saja berpikiran guru saya pada waktu itu. Saya PKL itu di dalam sekolahan sama satu teman saya, kalau inget ya namanya Salman. Saya sama Salman itu PKL-nya di dalam sekolahan, nggak keluar sekolah. Sampai saya protes piye wong njen PKL ning jero ya wis dilakoni baik gitu. Nah, saya lulus sekolah.
saya lulus sekolah, lalu saya ikut merantau. Saya pertama kemana? Ke Jakarta, ke G-Expo, ke Kemayoran. Ada salah satu event pemberangkatan tenaga outsourcing untuk event besar di Jakarta yang namanya G-Expo, Jakarta International Expo, di Kemayoran sana. Saya ikut mendaftar dan kebetulan saya mendapat job jadi security waktu itu, jadi satpam itu loh, jadi satpam. Dan kebetulan sekali saya menjadi satpam itu di panggung utama gitu. Jadi security itu dibagi-bagi, ada yang di gerbang masuk, ada yang di kantor, ada yang di stand orang jualan itu, ada juga di panggung utama. Nah, saya yang di panggung utama, ya gerbang dekat panggung utama lah. Jadi keluar masuknya artis saya lihat. Wah, waktu itu ya buat foto-foto terus dengan artis-artis gitu ya. Tapi pada waktu itu BBM belum ada WA, BBM dan Facebook lah gitu. Tidak lama kemudian saya di sana hanya 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan. Tapi sebenarnya saya juga pengen kuliah. Pada waktu itu pengen kuliah sebenarnya, niat dalam hati saya bener-bener pengen kuliah. Ya sudah, kita jalani dulu, karena bapak kan masih sakit-sakitan, sering kumat, bahkan semenjak sakit ginjal kan bapak nggak kerja keluar, maksudnya nggak kerja merantau atau kerja di luar. Jadi kerjanya cuma ke sawah sendiri gitu. Ya wes lah, ikut kerja. Nah, pulang dari Jakarta itu, lalu saya di rumah berkegiatan, ya nikmati masa muda lah. Tidur jam 12, jam 1 malam, bangun jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, kalau bangun itu pecuti bapak, dikon tangi, pel dadi apa, mau jadi apa gitu. Nah, akhirnya di 2017, 16 ke 17, karena saya lulus 2024, 2025 saya ke Jakarta, terus 16 sampai 17 saya ikut Pak D ke Jakarta. Pak D yang tadinya menawarkan saya untuk sekolah di sana, saya ikutlah. Sekarang baru saya ikut ke Jakarta. Di sana saya bekerja dan juga ikut mbah yang dari bapak kan sudah sepuh. Ikut yang namanya orang sepuh kan pengen ikut anaknya yang ini dan itu kan gitu. Anaknya kan banyak, mbah anaknya 5. Dan di rumah pun nggak ada temen aku, karena menghabiskan waktu masa kecil sama mbah gitu, mbah C, mbah dari bapak itu. Saya ikutlah ke Jakarta. Saya ikut ke Jakarta. Saya bekerja di sana. Saya bekerja membuat kardus. Jadi usaha Pak D saya itu industri kardus lah, membuat box itu dibuat, dikirim ke perusahaan-perusahaan besar di Cikarang sana. Nah, namun pada waktu itu pada waktu itu kan saya belum kenal Pak D, kenal anak-anak Pak D, ya kenal satu keluarga itu, cuma nggak kenal luas dan
kenal orang, nggak kenal lingkungan sana, apa-apa yang sana. Cuma saya berangkat kerja pulang, pulang pun ya hanya keluar saya dari rumah itu ke masjid, masuk lagi ke rumah, berangkat lagi ke masjid, pulang tidur, besok berangkat lagi kerja, dan sebegitu terus sampai 6 bulan. Nah, di sana kan lingkungannya kan memang lingkungan Islami, bener-bener Islam. Di kegiatan saya juga ikut kegiatan masjid di KPM atau apalah pada waktu itu ya, ikut jadi panitia korban di sana di Jakarta sana. Singkat cerita, karena saya di Jakarta itu kan sering melamun karena nggak ada kegiatan, ya kegiatan ke masjid itu aja. Saya ngelamun, tiba-tiba datanglah seorang yang sangat misterius. Ini benar-benar, ini nggak bohong saya. Dan pada waktu itu saya pernah cerita dengan budi saya, pernah SMS dia, aku ketemu Mbah Iki dan Iki itu nana bla 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 lah. Saya pada waktu itu ngalamun, bingung, sudah mulai beranjak dewasa, sudah berpikir tentang jati diri, tentang hidup. Datanglah seseorang yang misterius. Saya betul-betul ini nggak bohong. Entah itu imajinasi saya atau memang betul-betul seseorang, ya saya nggak tahu. Waktu itu saya pulang kerja, saya mandi ke masjid maghrib, pulang, habis itu ke masjid lagi kan isya toh. Setelah isya itu saya keluar hanya merokok, karena di tempat Pak D saya kan nggak enak kalau merokok di dalam rumah, jadi saya keluar rumah untuk merokok. Nah, dari situ saya didatangi sosok misterius dengan pakaian orang tua, tidak gemuk, kurus, nggak tinggi-tinggi amat, ya sekitar 160-an itulah tingginya, pakai celana kagok, nih bahasa saya kagok itu di bawah lutut tapi nggak sampai panjang, nggak, itu hitam, terus pakai kaos putih, kaos hitam di selempangin sini. Itu beliau bilang, kowe dadi paku ning omah, kowe kudu mulai ning omah, patoke wis goyah, kowe mulai, kowe dadi paku, dadi patok ning omah. Nah, flash apa namanya, pikiran saya terus ngeblank, oh ternyata apa aku dikon mulai ya gitu. Saya pulang, saya pamit Pak D dengan segala dinamika, tapi tidak saya ceritakan tentang bertemunya saya dengan sosok misterius itu. Saya tidak cerita dengan Pak D, saya hanya cerita dengan Budi yang di rumah, karena saya juga menghargai Pak D. Mungkin Pak D juga tidak percaya dengan hal-hal itu, tapi saya pun sebenarnya tidak percaya, cuma saya melihat sendiri dan saya yang melakukan yang mengalami itu. Akhirnya saya pamit Pak D dengan segala hormat. Pak D sudah membantu saya, membantu keluarga saya, karena Pak D juga bukan hanya membantu saya, juga membantu keluarga saya, termasuk bapak kalau sakit, kalau ke rumah sakit. Pada waktu itu kan belum ada BPJS, yang bantu ya Pak D itu. Dan saya juga mungkin sampai sekarang pun merasa berhutang budi pada Pak D, sudah mendukung penuh keluarga saya gitu. Akhirnya saya pamit Pak D dengan segala hormat, segala dinamika yang memang menghendaki saya untuk pulang. Aku tak pamit mulai langsung itu. Saya juga nggak nyangka Pak D ngizinin mulai.
Jadi kalau saya kirim barang itu kan Pak D ngirim sendiri pakai mobil. Nah saya di sampingnya itu sekitar, pokoknya saya kerja itu kan pagi sampai siang. Nah siang sampai sore saya ngirim barang itu, mengirim kardus itu ke perusahaan-perusahaan besar itu. Saya di samping Pak D. Saya itu jarang ngobrol dengan Pak D karena ya nggak enak. Di sisi lain itu Pak D, di sisi lain itu bos saya ketika bekerja. Nah saya pamit Pak D, saya beranikan untuk ngomong itu, dan saya juga berpikir akankah saya diizinkan pulang, malah berpikiran mungkin tidak diizinkan gitu. Tapi ternyata setelah saya bilang Pak D dengan segala dinamika dan bla 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 bla, aku pamit mulai hari Sabtu itu ya, besok mulai langsung diberikan tiket, Minggu saya pulang gitu. Nah itu sekitar tahun 2017-an. Minggu saya pulang, bapak saya sakit betul ternyata. Jadi sosok misterius itu bagi saya, tak pikir sekarang itu beliau memberi pesan kepada saya dengan simbolis patok neng omah goyah. Patok neng omah goyah itu artinya patok itu ya, patok itu sudah goyah, sudah enggak apa ya namanya, sudah enggak kenceng gitu loh, sudah enggak apa ya bahasanya, intinya patok itu sudah goyah. Dan ternyata betul, saya pulang berbagai masalah datang, das, bapak saya sampai nyun sewu hilang ingatan. Bapak saya hilang ingatan, ibu saya kesusahan dalam arti ya susah pikirannya, susah hatinya, tapi gimana lagi. Dan ternyata itu pesan dari beliau, saya suruh pulang itu. Jadi saya di rumah pun juga bingung, saya mau bekerja apa itu. Kalau nggak bekerja ya tidak punya uang, kalau bekerja juga ibu sendirian ngerumat bapak. Dan pada waktu itu juga sudah ada adik masih kecil. Kalau saya bekerja di tempat orang, maksudnya di perusahaan, di pabrik, atau di tempat-tempat bekerja umum, nah ketika bapak saya sakit di rumah sakit, ini yang antar apa jenenge, yang nungguin siapa nanti? Maksudnya ibu kan masih ada adik kecil, bapak di rumah sakit, kan pasti saya yang nungguin. Nah itulah makanya pada waktu itu saya dibantulah teman saya, teman satu desa ya, satu kampung lah, wes kerja melu aku wae, kerja di bangunan, cuma bangunan tidak seperti pasang bata, enggak, di tukang cat lah intinya. Saya kerja di tukang cat. Nah saya bekerja di tukang cat kan kerjanya kan enggak monoton tiap hari, enggak ya, kadang kalau ada proyek kita berangkat, kalau proyek selesai kita pulang. Nah kalau kita kerja proyek belum sampai selesai, bapak sakit, ya saya pulang dulu gitu kan, boleh toh kan, enggak ikut bos yang besar, enggak kan, ikut teman sendiri. Jadi saya berjalan sampai 2 tahunan lah, 2 tahunan bapak sudah mulai membaik. 2 tahunan bapak sudah mulai membaik. Di 2018an lah bapak sudah mulai baik. Saya ditawarin oleh Pak D saya, mau kuliah enggak gitu
ya dalam hati mau, sebenarnya dalam hati mau, dengan pertimbangan bapak ibu dan saya, dan itu pun juga cita-cita saya dari dulu, juga pengen kuliah lah saya. Dari kuliah itu juga saya sudah mulai aktif di desa. Ya kebetulan saya ikut salah satu organisasi di desa, dan kebetulan saya terpilih sebagai ketua di organisasi itu. Jadi saya semenjak pulang dari Jakarta lalu berkecimpung di masyarakat, juga termasuk pemuda yang aktif pada waktu itu. Di 2017-18 itu termasuk pemuda yang aktif saya di desa. Nah, singkat cerita, baru semester awal, kalau nggak salah semester 4 ya, semester 4. Di situ ada iuran lagi, iuran semesteran, terus biaya saya, karena saya kan nggak kerja akhirnya kan saya nggak kerja karena kuliah lah. Down lagi pikiran saya, dan akhirnya dengan segala dinamika pemikiran saya, perasaan hati saya putus kuliah. Saya memutuskan kuliah, bukan putus kuliah. Itu saya bilang ke ibu, ke bapak, Pak D sudah membantu saya, membantu kita, ngewangi awake dhewe kaya sampe kaya ngono, gak itu kan, tidak pernah menghitung sepeser pun nominal yang dibantu Pak D untuk keluarga kita. Saya memutuskan untuk putus kuliah. Tapi saya juga masih masih merasa berutang budi lah sampai sekarang, dan mungkin ya suatu saat pasti terbalas lah jasa-jasa Pak D itu orang baik. Ya memutuskan untuk tidak kuliah. Saya berkembang di masyarakat, lalu aktif di organisasi, sampailah saya ke jenjang kecamatan, dan di situ pun saya sudah sedikit banyak orang-orang juga sudah mengenal saya. Saya naik ke organisasi kecamatan, dan anehnya juga saya keterima lagi, maksudnya terpilih menjadi ketua lagi dari organisasi yang tidak mungkin saya ikut. Maksudnya dalam waktu dulu itu tidak mungkin saya ikut organisasi itu, tapi setelah saya masuk kok bisa terpilih menjadi ketua di desa sampai di tingkat kecamatan, yang notabene kecamatan itu ada 16 desa. Kalau 16 desa, kalau satu desa mencalonkan satu orang, itu ada 16 calon. 16 calon itu dengan anggota minimal satu desa itu 50 orang. 50 orang kalau 16 kan banyak toh. Saya bisa terpilih di sana. Saya terpilih di organisasi tingkat kecamatan, terpilih menjadi ketua di 16 desa itu. Aku juga gumun, aku iso apa? Kuliah yo ora, yo mung tukang cat, kadang yo nganggur, ora cah kuliah, wong kampung, kok bisa gitu loh. Oh ternyata saya punya sesuatu yang tidak mungkin saya ceritakan lah, gitulah.
saya tahu saya punya sesuatu itu ketika saya bertemu dengan seseorang yang notabene dia tidak pernah kenal saya, tidak pernah bertemu di kehidupan saya sebelumnya, tapi sekali ketemu dia ngobrol, dia bercerita, dia menyampaikan pesan leluhur saya untuk saya gitu. Karena saya itu semenjak pulang dari Jakarta itu sangat banyak kegiatan, entah sosial, entah budaya, entah pokoknya tentang budaya dan sosial lah, kelestarian budaya, kelestarian kearifan lokal, itu saya sangat senang di bidang-bidang itu. Lalu setelah saya di tingkat kecamatan itu saya aktif. Nah, aktifnya ini kan lebih jauh, maksudnya aktif. Kalau dulu kan di desa kan paling kita membantu pemerintahan desa menyampaikan keluh kesah masyarakat ke desa dan menyampaikan program-program desa ke masyarakat. Karena pada waktu itu jarak antara pemerintahan desa sama masyarakat itu sangat-sangat jauh, jarang masyarakat yang tahu program-program desa. Nah, saya sampaikan menggunakan organisasi saya dulu, dan kegiatan-kegiatan sosial termasuk pemuda-pemuda. Kalau ada kegiatan saya selipi dengan kegiatan sosial, entah bakti sosial, entah memberikan sembako, membantu orang-orang tua, orang-orang sepuh, lansia, teman-teman yang membutuhkan bantuan. Itu saya selipin, setiap kegiatan-kegiatan itu saya selipkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, alhasil pemuda yang tadinya tidak peduli, alhamdulillah dengan ide dan gagasan saya bersama teman-teman sekelompok organisasi itu, sampai sekarang saya lihat semakin kompak dan semakin banyak seorang pemuda itu yang peduli dengan lingkungan, dengan sosial. Nah, lalu saya berkegiatan di tingkat kecamatan. Ya, ini kan semakin jauh lah jangkauan saya. Ternyata di tingkat kecamatan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kira di tingkat kecamatan itu lebih gampang untuk membantu orang, lebih gampang untuk memanfaatkan diri kepada sosial, kepada orang-orang yang membutuhkan manfaat kita. Ternyata ya memang betul, cuma di sana banyak unsur-unsur yang menginginkan sesuatu lah. Yo, maksudnya gini, saya pernah di tingkat kecamatan itu di musim politik gitu. Saya diminta untuk menggerakkan, tapi bukan pemerintah ya yang minta. Jadi orang-orang luar, simpatisan, relawan partai itu datang ke saya untuk menggerakkan anggota organisasi saya untuk memilih salah satu calon. Tapi di situ saya juga berpikir, aku nggak di bidang itu, tidak bagian saya untuk itu. Meskipun saya mampu untuk menggerakkan teman-teman saya, tapi saya nggak bisa. Itu bukan duniaku. Duniaku adalah sosial, budaya, dan apa yang berhubungan dengan kemanfaatan hidup. Ini adalah dunia saya. Saya ingin
pada waktu itu saya itu ingin organisasi saya itu bermanfaat untuk orang gitu, tapi tidak dimanfaatkan untuk orang. Lah itulah tujuan saya dulu. Tapi yang namanya siji desa mawacara, jadi satu desa beda cara. Di setiap daerah itu beda-beda, ada tradisinya, cara berpikir orang, pola hidup orang, pola berpikir orang itu kan beda-beda. Ternyata tidak seperti ketika saya di organisasi tingkat desa. Banyak dinamika, entah ada yang berkepentingan ini itu dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Tapi di pertengahan berdikari saya, mencari jati diri saya, ibu sakit di tahun 2019 sebelum corona. Ibu sakit tidak lama, hanya 7 bulan ibu sudah meninggal. Dan ibu meninggal itu di corona tahun 2020. Cuma meninggalnya ibu bukan karena sakit corona, tapi sakit kanker kelenjar getah bening. Tuh, setelah kepergian ibu, adik masih kecil, sekitar kelas 4 naik ke kelas 5. Bapak sudah mulai normal, tapi normalnya bapak kan tidak senormal orang-orang yang sehat, karena cacat di ginjal gitu. Ginjal bapak kan tinggal 1. Akhirnya saya tidak begitu aktif di organisasi lagi, tidak aktif lagi di masyarakat gitu. Cuma saya masih aktif, tangan saya masih saya pergunakan untuk membantu masyarakat, cuma lingkungan saya sendiri. Kiwa Tengen paling 1 RT 2 RT itulah. Bahkan saya dulu itu kalau melayat orang meninggal itu, kalau saya belum megang jenazahnya itu kayak seolah-olah itu belum tajiyah, belum layat gitu. Makanya setiap tetangga saya meninggal itu saya ikut menggotong lah jenazah dari tempat pemandian ke dalam rumah. Itu kadang sering saya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya di rumahnya bertiga, bapak, ibu, dan adik saya. Sampai sekarang gitu. Saya kira masih panjang dan masih banyak cerita pengalaman saya, pahit getir, suka duka, senang gembiranya kehidupan saya. Tapi ada beberapa temannya, bahkan banyak teman lah, banyak teman, banyak saudara, banyak kenalan saya yang meminta saya untuk mencatat perjalanan hidup saya, perjalanan mencari jati diri hidup saya, mencari tujuan hidup saya. Karena bagi teman-teman itu saya itu berbeda dengan yang lain. Mungkin bedanya, mungkin saya lebih aneh atau lebih bodoh, ya juga nggak tahu saya. Cuma teman-teman meminta untuk awakmu itu didokumentasi, dicatat dalam jalan hidupmu itu dicatat, ben kena nggih pelajaran anak putumu besok, kanca-kancamu besok gitu. Jadi
Dengan ini saya mencatat hidup saya, mencatat perjalanan saya untuk mencari jati diri. Di video ini saya ceritakan semua tentang perjalanan hidup saya ke depan, bahkan yang dulu-dulu juga akan saya ceritakan buat mendokumentasikan perjalanan saya untuk mencari jati diri dan kesejatian hidup. Seperti apa video-video saya pencarian jati diri hidup saya, pembelajaran kehidupan saya, sinau urip untuk menjalani hidup yang benar-benar hidup karena kita sudah terlanjur menjadi manusia yang hidup gitu. Saya akan catat, saya akan rangkum semua perjalanan hidup saya ke depan, dengan siapa saya nanti bertemu, dengan siapa nanti kita belajar, dengan apa yang bisa kita pelajari dalam alam semesta ini. Saya akan rangkum semuanya dalam video-video di channel ini. Channel ini saya bangun, saya bikin untuk mendokumentasikan perjalanan hidup saya, pencarian hidup yang sejati saya, dan mungkin bisa buat pembelajaran anak cucu saya nanti ketika saya sudah tidak ada. Anak-anak cucu-cucu saya juga bisa melihat video ini, menjadi manusia yang benar-benar manusia yang utuh dengan tujuan hidup yang baik, tidak seperti saya dengan hidup yang lebih bahagia, tidak seperti yang saya alami yang dulu-dulu. Kebahagiaan, kesejatian, bahagia semoga tercurahkan kepada anak cucu saya nanti. Terima kasih, nama saya Suko Praseno dan inilah channel baru saya. Mohon dukungannya, mohon untuk selalu menyimak perjalanan hidup saya. Kurang lebihnya saya juga manusia biasa, tidak ada sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.